sudah melihat, wa sami'na, telinga kami sudah mendengar, farji'na, kembalikan kami ke dunia, na'mal salihah, kembalikan kami ke dunia, kami ingin beramal soleh. Bukan somat. Orang-orang mati itu ditanya, mau kamu hidup lagi hai orang mati? Laula akhartani ila ajalin qarib, berilah aku waktu untuk hidup sebentar saja ya Allah. 1 hari, tidak kata Allah, semenit. Andai kau kasih aku waktu hidup semenit, mau apa? Apa kata mereka? Fa as-saddaqa, kalau kau kasih aku hidup sebentar, aku mau bersedekah. Begitulah keinginan mereka. Tapi memang orang mati ini tidak pernah hidup lagi untuk bercerita. Sampai sekarang belum ada orang mati datang cerita. Ada Pak Ustaz orang mati hidup lagi? Zombie? Inilah terlalu kebanyakan nonton film. Ada Pak Ustaz yang sudah mati datang lagi? Siapa? Genderuwo, Nyi Blorong, Sundel Bolong, Suster Ngesot. Ustaz pun hafal juga hantu-hantu ini. Kita kalau sudah mati sekali menghadap Allah tidak akan kembali lagi. Maka Allah yang menceritakan dalam Quran bahwa kita hanya tinggal kenangan semata. Setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Setiap tokoh ada masanya, setiap masa ada tokohnya. Selesai berganti, patah tumbuh, hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000, selesai zaman. Saya ibarat pohon sudah mulai menguning, hijau, kuning, layu, mati, selesai. Tumbuh yang hijau. Jangan khawatir kematian, karena akan digantikan oleh tunas-tunas yang hijau. Yang menggantikan itu adalah santri-santri dari As'adiyah ini. Saya yang sedang melihat tunas-tunas hijau yang luar biasa. Anak-anak muda berebut ingin bersalaman, memuliakan para Andri Guruta, memuliakan para alim ulama dan guru-guru. Mereka yang akan melanjutkan perjuangan. Tapi bagaimana mereka mau melanjutkan kalau masjid ini belum juga selesai? Berdoa mereka ke atas, menetes, ya Allah, kenapa menangis melihat semen belum juga selesai? Bapak ibu yang sholatnya di rumah kurang khusyuk, di masjid kurang khusyuk, datanglah ke sini insya Allah khusyuk. Saya Pak Ustadz kadang khusyuk waktu sujud. Kalau di masjid ini jangankan sujud, waktu ke atas pun juga. Pandang ke kanan, pandang ke kiri. Kalau ada orang hatinya tenang, rumah Allah belum selesai, perlu dia curiga terhadap keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang bakhil, pelit, medit, kedekut, apa lagi? Nah, seke. Masya Allah, dapat kosakata baru. Ini bagi mereka ini, ada orang-orang yang pelit ini kalau melihat ini detak jantungnya, waduh, sedekah lagi. Tapi bagi orang yang hatinya lapang melihat ini, dia katakan inilah masanya investasi akhirat yang tidak akan putus dengan kematian. Bayangkan kalau masjid ini diselesaikan, 700 santri, apalagi ini bukan sekedar santri biasa, ini ma'had ali selevel S1. Mereka akan lanjut S2, S3, menjadi kiai, menjadi ulama, menjadi pimpinan pondok pesantren. Satu anak santri itu akan punya 100 santri, menyebar ke seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Papua. Alumni dari pesantren As'adiyah yang akan menegakkan ahlus sunnah wal jamaah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pesantren As'adiyah berakidah Asy'ari, Asy'ari yang asli, berfikih Syafi'i, Syafi'i yang asli, bertasawuf Sunni Abu Hamid Al-Ghazali, Al-Ghazali yang asli. Kenapa Ustaz tekankan begitu? Kenapa Ustaz tekankan begitu? Karena sekarang banyak bawa-bawa nama Syafi'i, tapi Syafi'i palsu. Pakai nama Imam Syafi'i, tapi nggak kunut subuh. Imam Syafi'i itu kunut subuh sampai meninggal. Saya bukan fanatik kunut, saya bukan orang fanatik kunut. Tapi kalau saya jadi imam sholat dekat rumah saya, memang saya berkunut. Tapi saya tidak menyalahkan yang tak berkunut. Tapi mengatakan Imam Syafi'i tidak berkunut itu palsu. Karena Imam Syafi'i itu berkunut. Paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Yang berkunut 2, yang tidak 2.
Yang berkunut Maliki dengan Syafi'i. Oh, jadi metal jadinya. Yang tidak berkunut Hanafi dengan Hambali. Jadi payah betul. Kalau mau buat lembaga yang tidak berkunut, buatlah pesantren Imam Hambali atau sekolah tinggi Imam Hanafi. Tapi kalau membuat pesantren Imam Syafi'i, ternyata santrinya tidak berkunut, itu Syafi'i apa namanya? Syafi'i KW. Membuat lembaga namanya Imam Nawawi. Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin pada bab jenazah mengatakan, wa in khatimul Qur'ana, kalau orang meninggal itu dibacakan sekhatam Quran. Wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, kata Imam Nawawi. Imam Syafi'i tidak ketemu dengan Imam Nawawi. Imam Nawawi meninggal tahun 676, Imam Syafi'i meninggal tahun 204. Jarak antara mereka 400 tahun lebih kurang. Tapi Imam Nawawi dari guru-gurunya bersanad sampai ke Imam Syafi'i. Dia katakan dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, wa in khatimul Qur'ana, kalau mereka khatamkan Quran 30 juz, mereka hadiahkan pahalanya untuk orang meninggal, fahuwa hasanun, itu bagus, afdol, seafdol-afdolnya dibacakan sekhatam Quran. Tiba-tiba ada yang mengaku ikut mazhab Syafi'i, pondok pesantren Imam Syafi'i, sekolah tinggi Imam Syafi'i, mengatakan tidak boleh membacakan Al-Quran pada orang meninggal. Jadi ente ini Syafi'i yang mana? Jadi perlu mungkin bapak ibu yang tidak pesantren berat membaca ini, membahas ini berat. Yang mana yang asli? Kalau ini berat nggak usah.